Hai, perkenalkan saya Jilian, NIM 46 2018 006. Saat ini saya akan melakukan video praktikum tentang perawatan pada ibu dengan postpartum. Postpartum adalah masa sesudahnya persalinan, terhitung dari saat selesai persalinan sampai pulihnya kembali alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Pada praktikum kali ini terdiri atas pemeriksaan fisik, perawatan payudara pada ibu nifas, dan teknik menyusui. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada video yang pertama, yaitu tentang pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Pemeriksaan fisik ini penting dilakukan untuk mendiagnosa ibu nifas, sehingga dapat mendeteksi komplikasi atau penyulit yang mungkin terjadi. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu. Iya, Perkenalkan, saya perawat Jilian. Di sini saya yang bertugas di pagi ini. Saat ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu karena kan ibu baru habis melahirkan, jadi saya akan melakukan perawatan pada ibu postpartum. Pertama itu pemeriksaan fisik ya, Bu. Waktu yang saya butuhkan kira-kira 5-10 menit. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya saya memakai APD terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu. Pertama saya melakukan pemeriksaan di bagian kepala terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Permisi, Bu. Iya. Apakah ada nyeri tekan, Bu? Tidak ada sus. Sebentar ya, Bu. Ibu pandangannya ke depan saja. Iya, sus. Permisi, Bu. Iya. Permisi ya, Bu. Iya. Permisi, Bu. Ibu mulutnya bisa dibuka. Iya. Ya. Permisi, Bu. Sakit, Bu? Tidak sus. Tidak ada pembengkakan juga ya, Bu? Iya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Saya permisi untuk membuka baju Ibu ya. Permisi, Bu. Terlihat bahwa air ASI Ibu masih keluar dengan lancar ya. Ibu, saya permisi untuk memeriksa bagian payudara Ibu. Saya anjurkan untuk mengangkat tangan sebelah kiri ya, Bu. Permisi, Bu. Saya periksa apakah ada kelenjar limfa, pembengkakan kelenjar limfa. Ternyata tidak ada. Yang sebelahnya ya, Bu. Ternyata tidak ada ya, Bu. Saya pakaikan bajunya kembali ya, Bu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Saya permisi ya, Bu. Permisi, Bu, saya buka baju. Lihat apakah ada massa atau konsistensi pada bagian abdomen. Kemudian ukur tinggi fundus uterinya menggunakan jari. Biasanya pada hari pertama itu tingginya masih sampai umbilikus ya, Bu. Biasanya pada hari ke-14 itu mulai tidak teraba ya, Bu. Itu turunnya itu 1 cm.
Kemudian saya lakukan teknik massage ya Bu. Ini gunanya untuk mencegah perdarahan pada uterus ibu. Oke Ibu, saya sudah selesai. Permisi, saya pakaikan baju. Ibu, selanjutnya ini pemeriksaan genitalia. Nah, saya akan membuka selimut ibu terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan membuka pakaian dalam ibu. Ini kemudian kita melihat pada bagian pembalut apakah perdarahannya banyak atau tidak. Kemudian cara menghitungnya yaitu untuk dengan melihat satu pembalut, jika darahnya banyak berarti terjadi perdarahan hebat. Kemudian permisi Bu. Setelah itu posisikan kaki dengan posisi dorsal decumbens. Kakinya ditekuk ya Bu. Kemudian lihat pada jalan lahir apakah ada luka pada vulva maupun pada perineum. Nah, jika tidak ada, selanjutnya melakukan perawatan vulva. Permisi Bu. Perawatan vulva dilakukan seperti biasa, 1 kali usap 1 kapas, kemudian mulai dari bagian labia minora terlebih dahulu. Permisi Bu. Kemudian labia majora. Baik Ibu. Setelah itu memakaikan kembali pakaian dalam yang baru guna untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian rapikan alat. Permisi Bu. Baik Ibu, saya akan pemeriksaan selanjutnya di bagian ekstremitas ya Bu. Permisi Bu. Iya, sus. Yang pertama yaitu lihat apakah ada varises. Kemudian kita melakukan tindakan didorsofleksikan. Ini guna untuk mendeteksi adanya nyeri betis dengan cara kakinya diangkat. Ini sih Bu. Iya. Sakit Bu? Tidak, sus. Lakukan yang sebelah kiri juga. Sakit Bu? Tidak, sus. Jika pasien merasa sakit, berarti itu merupakan salah satu dari tanda tromboflebitis. Jika tidak sakit berarti dalam keadaan normal ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai dengan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu dari kepala hingga kaki. Sekarang saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan saya, boleh menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Permisi. Iya, sama-sama, sus. Iya Ibu. Selanjutnya mencuci tangan. Video kedua tentang perawatan payudara pada ibu nifas. Manfaat perawatan payudara bagi ibu nifas sendiri yaitu 1. Memelihara kebersihan payudara ibu sehingga bayi mudah menyusui. 2. Melenturkan dan menguatkan puting susu agar bayi mudah menyusu. 3. Mengurangi resiko luka saat bayi menyusu. Berikut videonya.
siang Bu, permisi. Perkenalkan saya Perawat. Di sini saya bertugas di siang ini dan sekarang saya akan melakukan tindakan membantu ibu untuk dalam perawatan payudara, yaitu teknik pemijatan. Waktu yang saya butuhkan 5-10 menit. Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Silakan Sus. Jika tidak ada, saya akan melakukan tindakannya. Ya. Mohon kerjasamanya ibu, Ya. permisi bu. Saya bantu menggendong bayinya dulu ya. Ya, silakan. Ibu, sebelumnya ibu bisa membuka baju terlebih iya. dahulu. Saya pakaikan handuk ya bu. Ya, silakan Sus. Ini yang di bagian bawah. Pertama, saya membersihkan area puting dulu ya bu. Iya, silakan Sus. Ini papasnya yang sudah dibasahi. Bisa ibu taruh di bagian putingnya. Ya, bisa. Ini diputarnya arah berlawanan jam ya bu, untuk membersihkan seperti ini bu. Ya. Saya pukul lagi ya Sus. Iya, iya, seperti itu. Ya. Ya. Ini bu. Selanjutnya untuk teknik pemijatannya di sini saya menggunakan baby oil ya bu. Bu permisi ya. Iya, silakan. Ini pemijatan yang pertama ya bu. Ibu boleh setelah saya melakukannya, boleh ibu lakukan ya. Iya. Seperti ini ya bu, dari arah bawah ke atas, kemudian diputar seperti itu bu. Seperti ini ya Sus. Iya bu. Terus pemijatan kedua selanjutnya yaitu dari bagian pemijatan kedua yaitu seperti ini bu. Ini dari atas ke bawah, kemudian dari samping kiri ke kanan. Jadi begini ya bu. Ya, boleh Seperti ini ya, Sus. Iya. Salah-salahnya lagi. Ya. Setelah itu yang ketiga, pemijatan ketiga ini di bagian atas. Jadi ditekan-tekan seperti ini bu, dengan rileks saja ya bu. Iya. Seperti ini kan? Iya, iya. Oke bu. Yang terakhir ini tangannya dikepal, kemudian dari atas ke bawah. Jangan terlalu kuat. Bisa. Seperti ini kan? Iya, iya bu. Sampai ke bawah. Iya bu. Saya keringkan dulu ya bu. Baik Sus. Permisi bu. Silakan. Permisi ya bu, saya ambil handuknya. Iya Sus, silakan. Permisi bu. Bu, jadi teknik ini bisa dilakukan di rumah ya bu, sendiri. Saya sudah selesai dengan tindakan perawatan payudara ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika ibu memerlukan saya, boleh memanggil saya di ruang perawat ya bu. Iya, Permisi, baik bu. Sus. Iya, sama-sama. Video yang terakhir tentang teknik menyusui. Teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi yang benar. Indikator dalam proses menyusui yang efektif meliputi posisi ibu dan bayi yang benar, body position, perlekatan bayi yang tepat, latch, dan keefektifan hisapan bayi payudara, efektif sucking.
Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Jilian. Saya yang bertugas di pagi ini dan sekarang saya akan membantu Ibu untuk mengajarkan teknik menyusui. Bayinya sedang tidur ya Bu? Sudah bangun sih. Oh iya. Saya bantu untuk sekarang sudah jam untuk menyusui ya Bu. Saya bantu untuk menggendong bayinya ya Bu. Oh iya. Permisi Bu. Iya, sus. Jadi Ibu boleh bisa membuka bajunya Bu. Sebaiknya sebelum melakukan teknik menyusui, saya bantu membersihkan area puting ibu terlebih dahulunya dengan air matang. Di sini saya pakai air hangat ya Bu. Permisi Bu. Saya keringkan ya Bu. Iya. Ibu bisa menggendong bayinya. Iya Bu, jadi posisi Ibu begini nyaman Bu? Nyaman. Atau mau dipakaikan bantal? Oh, gini aja sih. Jadi tangan sebelah sini bantu untuk menyangga dari arah kepala ya Bu sampai ke Seperti ini pantat. ya? Iya Bu. Kemudian Ibu boleh memasukkan putingnya ke dalam mulut bayinya. Seluruhnya Bu dari Seperti iya, ini ya, Bu? Iya Bu. Jika bayinya sudah kenyang, Ibu boleh memasukkan jari kelingking Ibu ke dalam mulut si bayi ya Bu, tapi jangan langsung ditarik putingnya, nanti itu bisa terjadi luka pada area puting Ibu. Nah, jadi Ibu memasukkan jari kelingking Ibu ke dalam mulut si bayi. Seperti Iya, ini ya, Bu? Iya Bu. Kemudian setelah masuk, kemudian Ibu mengeluarkan puting Ibu ya. Jika bayinya belum kenyang atau mau lanjut untuk menyusui, Ibu boleh menggunakan payudara yang sebelah ya. Jangan hanya menggunakan yang sebelah kanan, tapi dipakaikan yang kiri juga Bu. Iya, sus. Saya sudah selesai dengan mengajarkan teknik menyusui. Saya akan kembali ke ruangan saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Ibu memerlukan saya, bisa memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Permisi Bu. Terima kasih, sus. Sama-sama. Sekian video praktikum tentang perawatan pada ibu dengan postpartum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.